Halo, selamat datang di akun Aksara Pena Dera. Belajar bersama Dera. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Nabila Depar Ramadhani. Dan saat ini kita akan membahas tentang kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Tapi sebelumnya, yuk kita simak video berikut ini. Jeng jeng jeng. Saya kepala sekolah baru kalian sekarang, dan saya memutuskan pelajaran matematika, fisika, dan kimia dihapuskan. Hore, hore, hore. Dan hari Minggu tidak ada libur. Coba deh teman-teman bayangkan, kalau misalnya beneran ada kepala sekolah yang gitu. Pelajaran penting kayak fisika, kimia, dan biologi dihapuskan. Terus nanti pasti ada ketimpangan atau kekosongan dong. Terus Minggu nggak diliburkan. Aduh, nggak ada waktu istirahat dong. Nah, terus kalian ada yang tahu nggak? Sebenarnya kenapa sih perlu banget itu yang namanya standar pendidikan, administrasi pendidikan? Gini teman-teman, bayangkan sekolah itu kayak tim besar. Supaya tim kita sukses, setiap orang di dalamnya tentunya harus punya skill atau kemampuan yang pas di bidangnya masing-masing. Bener kan? Nah, di dunia pendidikan, kemampuan ini kita sebut sebagai standar kompetensi. Intinya kayak peningkatan mutu pendidikan nasional kita itu bergantung pada seberapa jago orang-orang di sekolah menjalankan perannya. Lalu ada apa aja tim-timnya yang harus jago itu, Depa? Ada 4 pilar utama yang harus saling kompak atau bersinergi supaya kegiatan belajar mengajar itu terjalankan dengan seimbang. Kayak ada 1, pengawas sekolah. Mereka ini seperti coach atau pendamping strategis yang memastikan standar mutu di sekolah tetap terjaga. Selain harus punya kepribadian yang baik, coach juga harus punya kepribadian yang jujur dan kreatif. Lalu mereka juga harus jago nih membimbing guru dan kepala sekolah. Intinya pengawas sekolah itu kayak mengawasin semua hal yang ada di sekolah, entah itu struktur atau apapun kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kepala sekolah. Kalau misalnya di sebuah tim pasti ada ketuanya dong. Nah, kepala sekolah ini jadi ketuanya. Ya, kalau nggak salah atau kalau bisa dibilang ini nih manajernya sekolah. Tugasnya nggak cuma ngatur keuangan atau sarana prasarana aja, tapi juga harus punya jiwa dan kewirausahaan untuk bikin inovasi baru di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin juga harus memiliki sifat kepemimpinan dan juga harus bisa menghandle guru-guru dan semua kegiatan yang ada di sekolah. Pokoknya harus jadi pemimpin yang baik deh, presidennya sekolah gitu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya guru. Nah, kalau ini ujung tombak dalam kelas teman-teman. Guru harus jago materi pelajaran, itu berarti kompetensi profesional, tapi juga harus paham cara-cara menghadapi bermacam-macam sifat dan karakter murid. Itu yang dinamakan pedagogi. Pedagogi adalah kemampuan guru dalam mengajar dan bisa jadi teladan yang baik. Yang ketiga, ada yang namanya tenaga administrasi sekolah. Kalau tenaga administrasi sekolah, menurut aku mereka ini kayak pahlawan di balik layar yang ngurusin operasional, mengurusi surat menyurat, arsip, sampai data depodik. Semuanya harus dikelola dengan teknis yang rapi supaya semuanya berjalan dengan terstruktur. Jadi di balik layar ataupun di depan layar, sekolah itu harus berjalan secara berdampingan. Lalu kalian bertanya, kenapa harus ada standar ini? Balik lagi ke tujuan awal, supaya semua orang di sekolah punya satu tujuan utama. Kalau semuanya kompeten, sekolah jadi tempat yang nyaman dan benar-benar fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa. Iya nggak? Kalau misalnya sekolahnya jelek,
Ya pasti kayak strukturnya kacau, kegiatan di sekolah juga kacau. Jadi pokoknya standar ini harus ditetapkan teman-teman. Sampai sini apakah kalian paham? Kalau gitu, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.